Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah, NPM 2024100051. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas MIT Seminar Manajemen SDM yang diampu oleh dosen M. Ilham Jayapurnama, SEMF. Adapun materi yang saya bawakan yaitu pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, kunci sukses organisasi. Presentasi ini menjelaskan konsep, proses, strategi, dan manfaat pelatihan serta pengembangan SDM. Tujuannya memberikan paduan gratis untuk merancang program PSDM yang selaras dengan tujuan bisnis, meningkatkan kompetensi, dan membangun budaya belajar berkelanjutan. Mengapa pelatihan dan pengembangan SDM itu penting? Yang pertama, menjamin keselarasan keterampilan, memastikan ketersediaan SDM yang tepat dan keterampilan yang diperlukan untuk mencapai tujuan strategis organisasi dari operasi harian hingga inisiatif transformasi. Yang kedua, adaptasi terhadap perubahan, membantu organisasi dan individu menyesuaikan diri dengan perubahan pasar, teknologi, serta regulasi sehingga tidak tertinggal. Yang selanjutnya, manajemen talenta, mengisi kekosongan posisi kunci, mempersiapkan suksesi, dan mempertahankan talenta untuk pertumbuhan jangka panjang organisasi. Adapun definisi pelatihan versus pengembangan. Pelatihan, upaya terencana untuk memfasilitasi akuisisi keterampilan, pengetahuan, dan sikap praktis dan spesifik. Fokus pada kinerja tugas saat ini, ideal untuk karyawan operasional dan pemula. Pengembangan berorientasi jangka panjang, meningkatkan kemampuan manajerial, pengambilan keputusan, kepemimpinan, dan pengembangan pribadi yang mempersiapkan karyawan peran lebih strategis. Yang selanjutnya, perbedaan inti. Pelatihan task fokus dan biasanya terstruktur. Pengembangan growth fokus dan transformasional, keduanya saling melengkapi dalam siklus karir karyawan. Yang selanjutnya adapun proses manajemen SDM yang melibatkan pelatihan dan pengembangan. Yang pertama yaitu perencanaan SDM, yang kedua rekrutmen dan seleksi, yang ketiga orientasi dan sosialisasi, yang keempat pelatihan dan pengembangan, yang kelima penilaian kinerja dan tindak lanjut. Bisa dibaca penjelasannya masing-masing. Adapun manfaat pelatihan dan pengembangan SDM, yang pertama itu meningkatkan produktivitas, keterampilan baru menerjemah ke efisiensi kerja yang lebih tinggi dan kualitas output yang lebih baik, mengurangi kinerja buruk, pembelajaran terfokus menutup gap pengetahuan dan pengurangan kesalahan operasional, meningkatkan fleksibilitas, tenaga kerja yang terlatih lebih mudah beradaptasi dengan peran baru atau teknologi yang berubah, memperkuat komitmen karyawan, investasi pada pengembangan peningkatan loyalitas, retensi, dan ketertarikan emosional terhadap organisasi. Secara keseluruhan, SDM mengubah biaya menjadi investasi yang menghasilkan nilai jangka panjang melalui peningkatan kompetensi dan pengurangan risiko bisnis. Adapun diagram alur proses pelatihan dan pengembangan. Yang pertama itu planning, yang kedua needs analysis, yang ketiga program design, implementation, dan evaluasi. Diagram ini menunjukkan siklus berkelanjutan. Perencanaan strategis memicu identifikasi kebutuhan yang dilanjutkan dengan desain dan implementasi program pelatihan, lalu dievaluasi untuk perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya, strategi pelatihan dan pengembangan yang efektif. Analisis kebutuhan yang tepat. Lakukan analisis pekerjaan dan gap kompetensi untuk menentukan prioritas pelatihan yang kontrak dan terukur. Yang kedua, metode pembelajaran beragam. Padukan on-the-job training, e-learning, workshop, mentoring, dan simulasi agar pembelajaran relevan dan efektif. Yang ketiga, keterlibatan pimpinan. Libatkan atasan atau
coach, sponsor program untuk memperkuat aplikasi pengetahuan di tempat kerja. Selanjutnya studi kasus, yaitu contohnya Toyota dan era elektrifikasi. Tantangannya transisi ke otomasi dan elektrifikasi membutuhkan keahlian baru di lini produksi dan R&D. Strategi Toyota meliputi perencanaan SDM proaktif, pelatihan teknis khusus baterai dan EV sistem, serta program suksesi untuk memastikan keterampilan kritis tersedia saat dibutuhkan. Hasilnya, kemampuan produksi hibrida dan listrik meningkat, risiko gangguan operasi berkurang, dan tenaga kerja hampir terjaga. Selanjutnya, peran pemangku kepentingan dalam PSDM. Karyawan bertanggung jawab atas pengembangan diri, mengikuti pelatihan, penerapan pembelajaran, dan mencari peluang peningkatan kompetensi. Yang kedua, atasan atau pimpinan. Memberi bimbingan umpan balik, alokasi tugas mengembangkan dan pendukung penerapan kompetensi baru di pekerjaan sehari-hari. Yang ketiga, staf pelaksana SDM. Merancang program mengelola logistik, pelatihan monitor efektivitas, dan memastikan integrasi PSDM dalam strategi bisnis. Yang terakhir yaitu kesimpulan dan langkah selanjutnya. Kesimpulannya, pelatihan dan pengembangan SDM adalah investasi strategis yang memperkuat daya saing organisasi, program yang terencana, relevan, dan struktur menghasilkan peningkatan produktivitas, fleksibilitas, dan retensi talenta. Yang kedua, rekomendasi tindakan. Yang pertama, lakukan analisis kebutuhan kompetensi sekarang juga. Rancang program planning prioritas. Yang ketiga, libatkan pimpinan sebagai mentor. Yang keempat, ukur dampak dengan KPI yang jelas dan lakukan literasi. Yang ketiga, panggilan untuk bertindak. Mulailah memetakan 3 keterampilan kritis yang mendukung strategi bisnis tahun ini dan rancang roadmap pelatihan 6-12 bulan bersama. Kita membangun SDM unggul. Baiklah, sekian materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.